Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lanjutan dari video record ya, yang pertama. Maaf karena ini saya buat rekaman sendiri ya, karena yang lanjutan record pertama itu terputus dan selanjutnya itu saya tidak tahu kenapa saya buka filenya, lanjutannya itu tidak bisa dibuka ya. Jadi karena hal tersebut saya buat video mengenai pembelajaran lanjutan ya, pertemuan kedua. Oke. Kemarin kita sudah membahas mengenai ini ya, laporan jenis-jenis karya ilmiah itu salah satunya ada makalah, terus juga ada laporan hasil penelitian. Nah, yang ketiga itu di sini artikel jurnal ilmiah ya. Artikel jurnal ini disusun untuk kepentingan publikasi karya ilmiah penulisnya dan menentukan posisi keilmuan seseorang. Artikel jurnal ilmiah dapat disusun berdasarkan hasil penelitian atau hasil pemikiran yang disertai kajian kepustakaan yang relevan dan komprehensif. Artikel jurnal ilmiah juga disusun berdasarkan panduan umum penulisan artikel jurnal dan gaya selingkung yang ditetapkan oleh masing-masing pengelola jurnal. Nah, penulisan artikel jurnal ya, jurnal ilmiah ini disusun berdasarkan sistematika. Nah, tadi kan ada dua ya. Ada yang dia bisa ada yang dia berdasarkan hasil sebuah penelitian atau juga bisa hasil pemikiran ya. Nah, kalau yang ini penulisan artikel ilmiah disusun berdasarkan sistematika ini untuk hasil sebuah penelitian ya. Berarti dia ada judul secara umumnya ya, penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Sementara untuk artikel yang disusun berdasarkan hasil pemikiran ya disusun sebagai berikut. Yang pertama, judul, penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, isi. Nah, ini terdiri dari beberapa subtopik dan simpulan. Prinsip utama tulisan jurnal adalah dia sifatnya spesifik dan mendalam ya. Nah, maksudnya spesifik itu dia tulisan yang disajikan harus memuat bidang keilmuan yang khusus ya, tidak bersifat umum. Oleh karena itu, penulis jurnal harus orang yang memiliki keilmuan di bidangnya. Penulis jurnal adalah seorang spesialis, bukan generalis. Ya, mendalam berarti kajian yang disajikan harus benar-benar menyentuh esensi keilmuan atau esensi topik yang dibahasnya. Nah, itu ya. Jadi, dia harus spesifik dan mendalam. Nah, jenis-jenis karya ilmiah yaitu pertama ada skripsi ya, tesis ya, disertasi, terus buku ya. Buku itu ada yang terjemahan, buku pelajaran, diktat, dan modul. Nah, skripsi itu karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang didukung oleh data atau fakta empiris objektif ya, dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Nah, ditulis untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana dari perguruan tinggi. Nah, kalau tesis ya, tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Nah, tesis itu
membahas suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau skripsi untuk memperoleh gelar sarjana, ya, skripsi itu kata lainnya bisa TA ya. Kalau di teknik itu sering TA, tugas akhir ya. Nah, terus juga kalau yang tesis itu untuk strata 2 ya, atau magister atau S2. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih yang dengan analisis yang terperinci ya. Unsur orisinal dari temuan penulis sangat ditonjolkan di sini. Nah, disertasi ditulis untuk melengkapi ujian program strata 3 atau doktor ya, S3 ya. Nah, kalau buku ya, kalau terjemah kan ya kalian udah tahu ya. Nah, itu. Kalau buku pelajaran dia tulisan yang isinya mengenai materi-materi yang dipelajari peserta didik. Kalau tadi buku terjemah itu biasanya ya buku hasil menerjemahkan ya dari buku-buku yang dipublish secara internasional ya, buku bahasa Inggris biasanya ya, yang misalnya buku Brady ya, terus ya yang chemistry ya, terus Petrucci yang kalian pakai kimia dasar kan kayak Petrucci. Nah, itu ada terjemahannya. Nah, itu buku terjemahan. Terus kalau ini diktat itu bentuk fisik diktatnya itu lebih sederhana dibandingkan buku pelajaran. Nah, diktat biasanya ditulis, dicetak, dan dipublikasikan oleh dosen yang bersangkutan ya, atau dipublikasikan oleh pengajar ya, pengajar yang bersangkutan ya, dosen, pengajar bisa guru atau bisa dosen ya. Nah, terus kalau modul itu tulisan yang dikembangkan dosen sebagai pedoman atau pegangan belajar peserta didik. Nah, ini biasanya dalam proses pembelajaran. Kerangka dan sistematika penulisan karya ilmiah. Nah, kerangka ini tidak selalu sama ya setiap jenis pada setiap jenis karya ilmiah, tetapi ya memiliki unsur utama yang sama, yaitu bagian pendahuluan, batang tubuh ya yang di dalamnya isi dan pembahasan, terus juga ada penutup ya, kesimpulan dan rekomendasi. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi kebutuhan publikasi yang valid ya. Kerangka paling umum dalam ilmu pengetahuan dasar adalah ada pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi ya, yang disingkat dengan IMRAD ya, introduction, method, discussion, research and discussion ya. Nah, biasanya karya ilmiah ini dalam bentuk laporan, jurnal, atau proceeding yang seperti ini ya. Nah, dalam penulisan jurnal ya, dapat diasumsikan bahwa pembaca itu cukup familiar dengan topik ya. Karena biasanya jurnal itu kan dia tuh spesifik ya. Nah, berarti diasumsikan bahwa pembacanya juga sudah familiar lah, mengerti gitu ya mengenai basic ilmunya. Nah, sehingga tidak perlu menjelaskan konsep dan teori umum ya secara detail. Penulisan jurnal itu sebaiknya dapat menunjukkan kontribusi yang jelas dan pola pikir yang kritis. Nah, jurnal ya, apalagi khususnya ini untuk internasional ya, itu memiliki ranking yang dibagi menjadi 4 kuartil. Ya, ada Q1, Q2, Q3, dan Q4.
di mana Q1 itu jurnal yang reputasinya paling tinggi, terus diikuti dengan Q2, Q3, dan Q4. Ya. Biasanya ini dalam bentuk Scopus ya, kita familiarnya. Nah, artinya semakin tinggi reputasi jurnal yang dituju, semakin tinggi tuntutan kontribusi dan semakin mendalam analisis yang harus dibuat. Adapun penulisan makalah untuk proceeding ini biasanya memiliki batasan halaman yang lebih kecil sehingga pembahasan kontribusi dan analisisnya tidak dapat dilakukan dengan sangat mendetail seperti pada jurnal. Nah, jurnal nasional ya, kali tadi kan lebih ke jurnal internasional. Kalau jurnal nasional sendiri itu karya ilmiah yang memenuhi kriteria berikut. Nah, yang pertama, karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi kaidah yang ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Terus dia memiliki ISSN. Terus memiliki terbitan versi online. Dikelola secara profesional, ketepatan skala, kesediaan petunjuk tulisan, identitas jurnal, dan lain-lain. Terus bertujuan menampung atau mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Nah, juga ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin yang relevan. Ya, tadi yang Ibu jelaskan ya, hampir sama dengan yang internasional. Jadi diasumsikan bahwa pembacanya itu sudah mengetahui gitu ya dasar dari ilmu tersebut yang ada di jurnal yang dimaksud. Nah, diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah atau organisasi profesi atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Ya, diterbitkannya oleh itu ya. Nah, bahasa yang digunakan itu bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia. Ya. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari dua institusi yang berbeda. Sebenarnya ada yang satu juga sih, kayak misalnya ibu gitu, misalnya join sama Bu Azah gitu ya. Nah, atau Bu Desi. Nah, itu bisa ya. Nah, kadang tidak harus dua instansi yang berbeda sih kadang. Terus mempunyai dewan redaksi atau editor. Jadi ada editornya kalau di penerbit jurnal itu ya. Jadi ketika kita submit kirim jurnal yang mau dipublikasikan, nanti ada editor yang mengecek jurnal kita gitu. Nanti kalau ada yang direvisi baru nanti dibalik lagi untuk revisi ya. Nah, ini terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda ya. Nah, jurnal nasional yang memenuhi kriteria A sampai Z dan terindeks oleh DOAJ atau laman lain sesuai dengan pertimbangan tim pakar di Dikti diberi nilai yang tinggi dari jurnal nasional, yaitu maksimal 15. Nah, jurnal nasional ya yang terakreditasi ya, itu ada jurnal nasional terakreditasi oleh Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kemendikbudristek. Ini pada Juktis Permendikbudristek nomor 20 tahun 2017. Terus jurnal nasional yang diakui dan disetarakan sebagai jurnal nasional terakreditasi, yaitu Jurnal Nasional Terindeks di Science and Technology Index atau SINTA, atau diakreditasi jurnal nasional atau Arjuna yang telah memenuhi standar tata kelola jurnal nasional terakreditasi S1 sampai 6 ya. Nah, ini pada Juktis Kemendikbud 2011 ya. Jadi ada yang SINTA S itu SINTA 1 sampai SINTA 6. Nah, seperti itu. Nah,
Contohnya ya. Sorry, sebentar ya. Sebentar. Nah, ya, ini contoh dari jurnal internasional ya. Nah, ini dari Elsa Elsevier. Nah, ini jurnal ya, contohnya ya. Nah, ini jurnal kemarin pakai sih mengenai komposit ya, polimer ya, untuk verifikasi yang induktornya itu menggunakan karbon nano coil ya, kumparan nanokarbon gitu. Nah ini lihat coba di sini, ini ada penulisnya kan ya, sama ada penulis ya, terus ada abstrak, terus ada introduction ya, pendahuluannya, terus ada hasil ya, terus ada, nah di hasil itu di sini ada metode ya, ada metode dulu ya, bantu nanti habis itu hasil ya, ini discussion hasil bisa dilihat dari adanya data ya, terus ada juga mengenai discussionnya di dalamnya ya, terus ada conclusion ya. Nah, ini tambahan ya, declaration of competing internet, terus acknowledgement ya, terus reference akhir. Nah itu untuk jurnal internasional, ini contohnya, dan biasanya dalam bahasa Inggris ya, bahasa internasional pastinya ya. Nah ini ada 3 departemen berbeda ya, institut yang berbeda. Terus yang ini itu contoh jurnal ya, jurnal sama jurnal internasional ya. Ini tech kimia, ini mengenai bioproses ya, sama ada abstrak, introduction ya, ada introduction tuh. Ini agak dijelaskan. Nah itu ada metode, nah metode nggak jelas. Sebenarnya di sini udah ada metode ya, terus data, baru discussionnya ya, bagaimana, terus kesimpulan ya, terus declaration of competing interest, sama acknowledgement ya, sama reference ya gitu. Nah kalau ini jurnal nasional, contoh dari jurnal nasional. Nah ini dari Kemika ya, jurnal teknik kimia. Nah ya, Universitas Ahmad Dahlan Jakarta contoh aja sih ya. Nah ini dia modifikasi tepung abu kuning yang menggunakan hidrogen rich water dengan pengering gelombang mikro ya. Nah, ini dia ya. Tuh ini ada abstraknya ya. Nah tapi biasanya ada beberapa jurnal yang abstraknya juga ada bahasa Indonesia-nya, setelah bahasa abstraknya bahasa Inggris, terus ada yang dia menyertakan juga abstrak dalam bahasa Indonesia-nya. Ini pendahuluan, metode,
metodenya jelas ya, harus didapatkan juga jelas. Terus data, diskusinya, kesimpulan, ya, dan daftar pustaka gitu ya. Nah, ini jurnalnya dari jurnal sini. Ini banyak tuh judul-judul lain. Nah, beda penerbit, beda juga template-nya. Di sini kan ada template ya yang disediakan. Kita harus ngikutin ini. Ya. Nah, ini jurnal yang dia Sinta berapa, coba lihat. Nah, ini Sinta ya, ini Sinta ya. Tugas sekolah, Garuda, Dimension, Base, Proses, WordCat, sama Sinta. Nah, ini dari Sinta ya. Kalau nggak salah ini Sintanya Sinta 3, kalau nggak salah 3 atau 2 gitu ya. Nah, ini kita pilih nanti mau jurnal yang mana ya. Terus nanti klik ya. Nah, ada tulisan PDF, dan klik PDF-nya, ada jurnal. Nah, itu. Oke. Tuh ya jurnal, untuk jurnalnya. Tuh, penjelasan mengenai jurnal. Nah, terus kita balik lagi ke IMRAD ya. Jadi IMRAD itu tadi poinnya ada introduction ya. Introduction itu pada pendahuluan ya, Anda harus menarik perhatian pembaca dengan memberikan penjelasan yang menarik mengenai latar belakang, topik, dan masalah yang diangkat. Nah, ini catatannya. Nah, bisa terdapat kajian literatur pada bagian ini gitu ya, pada pendahuluan, ataupun ditulis menjadi subbab terpisah antara bagian ini dengan dan bagian metode. Jadi ada literaturnya sendiri. Biasanya habis introduction terus ada tinjauan. Makanya langsung aja ke judulnya apa. Terus metode. Pada bagian ini Anda dapat memasukkan metodologi ataupun metode-metode yang digunakan saat melakukan penelitian. Nah, wajib untuk menjelaskan bagaimana masalah dapat dipecahkan dengan metode-metode tersebut. Ya. Nah, pemberian penjelasan yang baik sehingga pembaca dapat mengevaluasi hasil penelitian, bahkan dapat mereplika atau mengulang dari penelitian. Ya, kayak tadi jelas ya. Kalau misalnya metodenya eksperimen, udah aja sih. Enggak, harus dijelaskan bagaimana eksperimennya itu. Terus result ya. Bagian ini berfungsi sebagai tempat meletakkan hasil-hasil yang telah ditemukan. Disoroti ya, metode dan hasil mana yang paling penting ya. Jadi kita bisa buat kurva, grafik ya, untuk tabel ya. Nanti kita sorotkan mana yang penting-penting itu yang akan dibahas di discussion. Bagian discussion merupakan bagian yang kadang terabaikan. Jangan sekedar mengulang informasi dari hasil yang ditampilkan pada bagian result. Seharusnya pada bagian inilah Anda dapat menafsirkan implikasi hasil-hasil yang telah ditemukan. Tafsiran harus menjelaskan apakah masalah telah terselesaikan dengan baik ataupun memerlukan penelitian lanjutan, seperti itu ya. Jadi nggak cuman udah mengulang hasil aja gitu, enggak, tapi kita menjelaskan gitu ya, kayak kenapa sih bisa gini, sesuaikan dengan teorinya betul atau tidak, seperti itu. Terus nah ini catatannya. Nah, adanya kesimpulan ya dapat ditulis pada akhir bagian ini atau ditulis menjadi subbab yang terpisah setelah bagian ini. Jadi boleh masuk ke discussion, baru nanti ke kesimpulannya apa, baru atau ada kolom sendiri kesimpulan. Kayak tadi kan ada kolom, rata-rata sih kolom sendiri kesimpulan sekarang. Kenapa? Karena IMRA itu jangan dianggap sebagai hal yang kaku gitu. Karena model ini dapat diperluas sebagai kebutuhan penulis. Penulis dapat mengembangkan model ini sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Seperti tinjauan di atas
yaitu menuliskan bagian kajian literatur dan kesimpulan sebagai subbab tambahan. Nah, dari bahasa yang digunakan tadi sudah jelas dijelaskan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa yang resmi, ya. Bahasa yang resmi. Oh, ini lupa ya, nggak di zoom. Bahasa yang resmi. Terus bukan bahasa pergaulan sehari-hari atau bahasa populer yang disajikan di berbagai media. Karena karya ilmiah terbatas pembaca dan medianya, maka bahasa yang digunakan lebih terbatas pula karena hanya dipahami oleh yang memiliki bidang keilmuan yang sama. Terus karakteristiknya apa aja? Yang penting ada yang pertama kecendiaan, kedua lugas dan jelas ya. Ketiga formal dan objektif, keempat ringkas dan padat, kelima keceplosan bahasa. Tuh, ya. Yang ada di karakteristik ilmiah, karakteristik bahasa ya, karya ilmiah. Nah, kalau kecendikiaan itu dia mengandung karya ilmiahnya itu mengandung sebuah bidang keilmuan ya. Nah, terus kalau lugas itu disajikan dalam bahasa yang memiliki makna yang jelas, tidak bertele-tele, tidak ambigu ya. Bahasa yang digunakan mesti pasti dan memberikan kepastian kepada pembaca. Terus formal dan objektif ya. Jadi dia dalam penggunaan konstanta, diksi, kalimat, dan sistem ejaan yang digunakan. Objek objek berarti menyajikan fakta dalam bahasa yang langsung dan tidak langsung berpihak kepada tanpa dia berpihak kepada siapapun. Ya. Terus ringkas dan padatnya. Nah, ini ya harus ringkas ya, langsung dan sasarannya yang dimaksud terus padat apa. Nah, terus kalau konsistensi, nah ini bahasanya tuh stabil ya, mapan melalui penulisan, terutama dalam hal istilah atau menggunakan diksi ya. Konsistensi istilah dan diksi penting dalam karya ilmiah. Nah, terima kasih ya. Sampai segitu penjelasan lanjutan saya untuk materi ini ya. Teknik karya ilmiah ya, pertemuan kedua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.